Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan anggota. Saya Niki Andelova Berbarus dengan NIM akhir 042. Saya Katri Cahyati dengan NIM akhir 068. Saya Fatia Nudira dengan NIM akhir 061. Saya Nindya Maulida dengan NIM akhir 078. Saya Novel Muhammad Hakim dengan NIM akhir 066. Nah, di sini kami akan mengidentifikasi dan mengamati apa aja penyakit yang ada di tanaman tomat di kebun Wedo Martani. Ikuti terus video kami ya. Bye-bye. Tomat atau Solanum lycopersicum merupakan salah satu tanaman hortikultura penting yang dibudidayakan secara luas karena nilai ekonominya tinggi dan manfaatnya besar bagi kesehatan serta industri pengolahan. Sebagai sayuran buah, tomat kaya akan vitamin, mineral, dan lycopene yang berperan sebagai antioksidan. Tanaman ini dapat diperbanyak terutama melalui benih dan tumbuh optimal pada suhu 20-27 derajat Celcius. Dia tumbuh di tanah gembur dengan pH 5,5-7 serta pencahayaannya yang cukup. Meskipun mudah dibudidayakan, tomat ini rentan terserang berbagai penyakit seperti busuk daun, layu bakteri maupun virus mozaik yang dapat menurunkan produksi. Di sini kami menemukan beberapa penyakit pada tanaman tomat. Penyakit busuk daun pada tanaman tomat atau bisa disebut juga dengan lead blight disebabkan oleh infeksi dari Phytophthora infestans. Gejala penyakit ini tampak khas pada bagian daun. Daun akan menunjukkan nekrosis berwarna kehitaman dan seringkali diawali pada ujung daun. Nekrosis ini akan berkembang hingga ke batang dan ke seluruh bagian tanaman. Gejala yang ditunjukkan pada buah adalah pada buah yang masih muda berwarna hijau akan berubah menjadi coklat tanpa menjadikan tekstur buahnya melunak. Gejala pada daun lainnya adalah klorosis dan juga nekrotik, dan juga terkadang tampak miselia cendawan di sekitar bagian nekrotik, terutama pada bagian bawah daun. Penyakit busuk daun disebabkan oleh jamur air yang berkembang cepat pada kondisi lembab dan hujan terus-menerus. Daun dan batang yang terserang akan muncul bercak coklat kehitaman. Bahkan buah bisa ikut membusuk. Pengendaliannya dilakukan dengan mengurangi kelembapan tanaman, seperti memberikan jarak tanam yang cukup dan menghindari penyiraman yang mengenai daun. Bagian tanaman terinfeksi perlu dipotong dan dibuang jauh dari lahan. Penggunaan fungisida seperti mancozeb, klorotalonil, atau tembaga dapat dilakukan untuk pencegahan, dan jika infeksi sudah berat, bisa memakai fungisida sistematik sesuai dosis. Rotasi tanaman sangat penting agar spora jamur tidak bertahan di tanah. Selanjutnya, penyakit yang ada pada tanaman tersebut disebabkan oleh virus daun keriting kuning. Nama penyakitnya adalah daun keriting kuning pada tanaman tomat. Gejalanya adalah daunnya menjadi kecil dan memiliki warna yang kuning, lalu pada daunnya akan menggulung ke atas, pada bagian bunganya akan rontok sedikit demi sedikit, lalu tanaman tomat yang terkena virus ini akan menghasilkan buah yang lebih sedikit daripada biasanya. Pencegahannya dapat dilakukan yaitu melakukan rotasi tanaman, lalu melakukan pencegahan hama karena virus ini lebih sering menyebar melalui lalat buah dari satu tanaman ke tanaman yang lain, sehingga penyebarannya tidak bisa terlihat kasat mata. Penyakit daun keriting kuning pada tomat disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh hama kutu kebul. Cara pengendaliannya adalah dengan fokus mengurangi populasi kutu kebul menggunakan perangkap kuning, semprotan insektisida nabati atau insektisida kimia jika serangan sudah tinggi. Tanaman yang sudah terinfeksi sebaiknya dicabut dan dimusnahkan agar virus tidak menyebar. Menanam varietas yang tahan virus dan menjaga kebersihan lahan juga membantu mencegah penyakit ini muncul kembali. Pada tanaman tomat ini, daunnya mengalami penyakit bercak daun Septoria tanaman tomat. Penyakit ini sesuai namanya disebabkan oleh infeksi dari cendawa Septoria lycopetrisi. Cendawan ini biasanya menyerang daun tanaman tomat, baik daun yang masih muda maupun daun yang sudah tua. Untuk gejalanya sendiri adalah tampak bercak berukuran kecil dengan bentuk bulat dan juga berair yang ditemukan pada kedua sisi permukaan daun. Bercak berwarna coklat muda yang seiring perkembangan penyakit akan mengalami perubahan menjadi abu-abu dengan tepi bercak berwarna kehitaman. Serangan yang parah dari penyakit ini akan menyebabkan daunnya menggulung, kemudian kering dan juga rontok. Bercak seperti ini ditemukan pula pada kelopak dan juga tangkai bunga, tetapi tidak ditemukan pada buah tomat. Cara pengendaliannya adalah memangkas daun bawah yang sudah terinfeksi, menjaga jarak tanam supaya sirkulasi udara baik, dan menggunakan fungisida seperti tembaga, klorotalonil, atau mancozeb secara berkala. Penggunaan mulsa juga penting untuk mencegah percikan tanah membawa spora ke daun. Selain itu, kebersihan lahan dan rotasi tanaman perlu dilakukan agar penyakit tidak muncul lagi di musim berikutnya. Dari 28 tanaman diamati, terdapat tanaman yang terserang penyakit adalah 13 tanaman. Intensitas serangan itu dihitung dengan cara N kecil dibagi dengan N besar dikalikan 100%. N kecil itu tanaman yang terserang penyakit dan N besar itu tanaman yang diamati. Jadi 13 tanaman yang terserang penyakit dibagi dengan tanaman yang diamati, yaitu 28 dikalikan 100 dengan memperoleh hasil 46,42%.
Nah, dari perhitungan tadi dapat diketahui bahwa intensitas serangan pada tanaman tomat yaitu intensitas sedang. Tindakan pengendalian penyakit tomat dengan intensitas sedang yaitu dapat dilakukan dengan sanitasi kebun, di mana segera membuang dan musnahkan bagian tanaman yang terinfeksi untuk mengurangi sumber inokulum, dan juga bersihkan sisa-sisa tanaman setelah panen. Selanjutnya, secara kultur teknis kita bisa melakukan rotasi tanaman dengan tidak menanam tomat atau yang subfamili dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu pengairan dengan menggunakan sistem irigasi tetes atau siram pada pagi hari untuk menjaga daun tetap kering, menjaga sirkulasi udara dengan memastikan jarak tanam cukup, dan lakukan pemangkasan yang tepat untuk meningkatkan sirkulasi udara di sekitar tanaman tomat. Dan terakhir yaitu aplikasi fungisida. Untuk dosis, ikuti petunjuk dosis yang tertera pada produk. Untuk intensitas serangan sedang, dosis yang tepat ini sangat penting untuk efektivitas dan menghindari resistensi pada penyakit yang menyerang tanaman tomat. Sekian pemaparan video dari kami. Bye.